Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan membaca buku lagi. Judulnya Ayu dan Tabungannya, pengarang Mbak Vita Cakra. Nih, kita lihat apa isi bukunya ya. Kita baca yuk. Wah, ada Ayu dan Tabungannya. Panduan untuk orang tua nih. Ada panduan untuk orang tua, ada ini. Ceritanya gini, wah. Setiap hari ibu memberikan uang saku untuk ayah dan Naya. Masing-masing memperoleh uang sebesar Rp5.000. Mereka boleh menggunakan uang itu untuk apa saja. Tetapi ibu berpesan agar mereka berhemat menggunakannya. Gunakanlah sesuatu keperluan, Nak. Allah SWT tidak suka jika kita menghambur-hamburkan uang, kata ibu. Iya Bu, kata Ayu dan Naya kompak begitu setiap hari. Tapi ketika di sekolah, Naya selalu lupa janjinya pada ibu. Sebelum istirahat, Naya sudah membayangkan es potong Mang Asep. Naya juga membayangkan mainan boneka kertas di gerobak Pak Akin. Jadi, saat bel istirahat berbunyi, Naya selalu berada di barisan paling depan, menuju keluar kelas. Tidak lama mainan boneka kertas terbaru sudah ada di tangannya. Padahal baru dimainkan beberapa kali. Biasanya Naya sudah bosan. Akibatnya uang saku Naya selalu habis. Beliin jajan buat apa? Ya, beli mainan. Ibu berulang kali menegur Naya. Naya selalu coba kamu sisihkan sebagian uang sakumu, masukkan ke dalam tabungan kelinci yang pernah ibu beri. Siapa tahu suatu waktu kamu membutuhkannya, tegur ibu. Tetapi Naya seperti tidak peduli. Ibu tidak bisa memberimu uang saku tambahan loh. Uang ibu terbatas. Kalau kamu menginginkan sesuatu bagaimana, Naya? Naya tetap tak peduli. Suatu hari Naya memperhatikan adiknya Ayu. Ayu baru saja membeli sebuah buku cerita. Buku ceritanya sangat bagus. Bukunya tebal, gambarnya pun menarik. Pasti mahal harganya, pikir Naya. Dari mana Ayu mendapatkan uang untuk membeli buku itu? Naya tiba-tiba marah. Mengapa Ayu bisa membeli buku itu sedangkan dia tidak? Dia adanya itu. Pasti ibu yang memberikan, pikir Naya tiba-tiba. Ibu yang membelikan buku itu untukmu ya Ayu, tuduh Naya pada Ayu. Aku hanya tersenyum sambil terus memperhatikan bukunya. Aku beli sendiri kok, jawab Ayu. Ah, aku tidak percaya. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Sergah Naya. Aku masih asik dengan buku ceritanya. Uang saku kita kan sama besarnya. Mana mungkin kamu bisa membeli buku itu sedang aku tidak? Ibu jahat. Ibu memberi uang pada Ayu untuk membeli buku ya? Tanya Naya pada ibu. Ibu terkejut mendengarnya, tapi kemudian ibu berkata dengan lembut, Ayu membeli buku itu dengan uangnya sendiri, Naya. Naya masih tak percaya. Bagaimana mungkin, tanya Naya. Baca. Lihat, ini Kak Naya, kata Ayu sambil menunjukkan sebuah buku cerita kecil. Setiap hari aku menabung. Aku sisihkan uang sakuku sebagian. Lalu uang itu kutitipkan pada ibu. Ibu mencatat uang yang kutitipkan di dalam buku ini. Setiap bulan ibu menambahkan uang untukku sebagai hadiah jika aku rajin menabung. Ayu menjelaskan pada kakaknya itu dengan sabar. Lalu mendengar perkataan Ayu,
Tentu saja Ayu bisa membeli buku itu. Uang tabungan Ayu banyak. Ayu pandai menahan diri untuk tidak sering jajan. Oh, jadi itu sebab Ayu selalu membawa bekal dari rumah, pikir Naya. Kalau aku membawa bekal dari rumah seperti Ayu, aku juga tidak perlu jajan. Ayu, maafkan aku ya, kupikir kamu mendapatkan uang itu dari ibu, kata Naya dengan wajah memerah. Ayu mengangguk, berhemat itu tidak sulit kok, Kak, apalagi ketika hasil tabungan kita bisa dibelikan barang yang bermanfaat. Seperti buku ini, senangnya, kata Ayu sambil mengedipkan matanya. Naya tertawa, mulai sekarang aku tidak akan lebih banyak jajan lagi deh. Masakan ibu lebih enak kok, kata Naya. Lebih hemat juga, Kak, tambah Ayu. Ibu ikut tertawa. Tiga-tiganya tertawa. Esoknya dalam pikiran Naya bukan lagi boneka kertas atau es potong. Sebelum istirahat diliriknya uang saku dari ibu. Kalau aku bisa menabung 3.000 rupiah sehari saja, sebulan sudah berapa ya? Naya tersenyum berdiri. Kamu tidak jajan, Naya? Tanya Ratih. Tidak, aku mau menabung biar tabungan cepat banyak, kata Naya sambil malu-malu. Wah, hebat kamu, Naya. Lalu kamu tidak lapar? Tanya Ratih lagi. Aku bawa bekal dong, bikinan ibuku lebih lezat, kata Naya sambil mengeluarkan bekal. Wah, iya ya, ucap Ratih. Aku mau ya, boleh ambil saja, ucap Naya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita untuk berhemat. Berhemat bukan berarti pelit. Berhemat adalah menggunakan uang untuk hal-hal yang bermanfaat. Oh iya, berhemat juga tidak hanya berkaitan dengan uang. Berhemat bisa dilakukan ketika kita menggunakan listrik, air, hasil bumi, dan lain sebagainya. Dengan berhemat kita ikut menjaga kelestarian alam kita. Jadi berhemat tidak hanya berguna untuk diri sendiri, tetapi juga orang lain. Bagaimana menurut Al-Quran? Surat Al-An'am ayat 141, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman agar kita tidak lebih-lebihan ketika menerima sesuatu yang dimaksud di sini bisa diartikan sebagai makanan, minuman, tumbuhan, sumber daya alam, uang, dan sebagainya. Di dalam surat Luqman ayat 34 Allah mengingatkan bahwa kita tidak tahu pasti apa yang terjadi besok. Nah, sebagai persiapan sebaiknya kita berhemat. Selanjutnya ditegaskan pada surat Al-Furqan ayat 67 bahwa sebaiknya kita tidak berlebihan dan tidak pula kikir dalam menggunakan harta.